di acara Civil Talk. Halo semuanya, kenalin, aku Rizka. Di sini aku sebagai host di acara Civil Talk. Civil Talk itu apa sih? Jadi Civil Talk itu merupakan salah satu agenda dari Departemen Kemahasiswaan HMS yang membahas seputar tentang kegiatan mahasiswa sipil. Nah, jadi buat yang masih penasaran, apa sih kegiatan mahasiswa sipil selain belajar? Nah, itu bakalan dibahas di sini nih. Nah, di episode pertama kali ini, kita bakalan kedatangan bintang tamu yang keren banget nih. Nah, dengar-dengar sih kemarin baru aja menang lomba rancang bangun di Universitas Udayana Bali. Mungkin langsung aja nih kita panggil bintang tamunya. Nah, halo semua. Halo. Sebelumnya bisa perkenalin diri dulu nih ke teman-teman. Mulai dari Ya. halo semuanya, kenalin aku Syamala Fairuza dari kelas 3 TKI. Kenalin, nama aku Divya dari 3 TKI. Aku Akilah dari 3 TKI 2. Oke. Gimana nih kabarnya kakak-kakak sekalian? Alhamdulillah baik. Nah, kira boleh tahu gak sih kak kesibukan kalian bertiga itu untuk saat ini tuh ngapain? Kesibukan aku untuk saat ini cuma fokus kuliah dan fokus ngerjain tugas yang ada sama kalian. Sama sih, sekarang lagi fokus kuliah sama ngerjain. Nah, kira juga sama ya, saya juga. Nah, jadi pada sibuk cewek nih teman-teman. Oh iya nih, dia tuh kemarin tuh kalian juara satu lomba nasional Earthquake Resistant Building Competition 2023. Nah, itu tuh tentang apa sih kompetisinya, bisa dijelasin nggak? Sebelumnya boleh nih dikasih tahu teman-teman kalau medalinya. Keren banget. Mungkin bisa dijelasin kak? Dari apa lombanya? Lombanya itu ada 2, National Earthquake Resistant Building sama National Paper Competition. Yang kita ikutin itu National Earthquake Resistant Building. Lomba rancang bangun kan lupa. Oke, jadi itu teman-teman, lombanya lomba rancang bangun tahan gempa. Nah, kira-kira kan pasti sebelum lomba itu ada persiapan kan? Mungkin dari tahap pembuatan proposal, itunya. Kira-kira apa sih persiapan kalian sebelum menghadapi kompetisi kemarin? Untuk persiapannya pertama sih nyari dosen pembimbing dulu. Kalau misalnya udah di ACC dosen pembimbingnya, langsung ke tahap registrasi. Tahap registrasi, habis itu ada tahap seleksi proposal. Kalau misalnya lolos jadi finalis, langsung pembuatan prototype. Setelah itu ada tahap pengujian prototype yang dilaksanakan di Universitas Udayana. Terus yang terakhir ada tahap final, yaitu tahap presentasi. Keren deh. Nah, pada saat pengumuman juara nih, pas terakhir itu, kalian tuh perasaan tuh bakal yakin nih pasti menang gitu. Terus perasaan kalian tuh gimana pas pengumuman juara? Waktu mau pengumuman, sebenarnya ada feeling untuk menang karena tim kami udah ada di peringkat 1 di tahap proposal sama tahap pengujian. Tapi masih ada mikir kayak tuh kayaknya nggak menang deh, soalnya saingannya tuh dari universitas yang bagus-bagus kayak ITS gitu. Terus kalau misalnya pas pengumuman juara, senang sih pasti, soalnya kan banyak banget hambatan. Terus tiba-tiba juara ya pasti kayak seneng banget gitu sih. Kayak lebih wow, nggak nyangka gitu ya. Nggak nyangka. Keren. Nah, terus kira-kira ada gak sih orang lain yang terlibat dalam proses lomba sebelum hari H? As a support system mungkin? Ada sih, paling dari temen-temen kita sih, ada Erika, boleh sebutin kali ya namanya? Boleh. Ada Erika, ada Bulan. Iya, dia kayak nyari tiket kayak gitu deh, kayak bantu. Dan nggak lupa juga dosen pembimbing kita. Iya, Ibu Amal. Ibu Amal yang sudah banyak banget bantu dan kasih masukan ke kita.
Terus pasti kan nggak semua jalan itu tuh lancar banget, dari mungkin proses pendaftaran terus ini itunya. Kira-kira ada gak hambatan pas perjalanan selama kalian lomba? Kalau hambatan sih paling pas perakitan prototipe sih, soalnya kan perakitan prototipe tuh harus harus teliti, terus harus ukurannya juga udah ditentuin kan editor, dan pas pengerjaan juga harus sama gitu. Misal tingginya itu harus 50 cm ya, 50 cm. Jadi pas bikin prototipe juga harus 50 cm, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau misalnya lebih atau kurang itu bakal ada pengurangan poin gitu. Kira-kira kalau boleh tahu kemarin itu bangunannya berapa lantai? 7 lantai. 7 lantai. Terus untuk kalian bertiga, ini kan pasti tuh ada momen dimana momen senengnya gitu. Kira-kira ada nggak sih pas selama perlombaan? Momen seneng yang pertama tuh pas kita tahu kita masuk ke finalis, dia tuh bener-bener gak nyangka sama sekali kayak jadi deh kita ngumpulin proposal dulu, proposal pembagian gimana, dan ternyata pas pengumuman finalis itu kita dapat peringkat pertama gitu, itu gak nyangka banget. Dan yang kedua ya itu yang juara, itu benar-benar mengharumkan dan menyenangkan banget. Terus di luar itu juga kita ketemu sama teman-teman baru yang dari luar pulau kayak gitu, terus kita jadi kayak tukar pengalaman gitu sih. Iya sih pastinya, soalnya kan gak cuma di daerah sini-sini aja gitu kan ya teman-teman, jadi pasti banyak orang yang kita kenal. Kalau dari Kalkila sendiri gimana momen-momen seru? Kalau aku sebenarnya pas bikin samakan, Oh, karena itu kecil-kecil Iya. tapi lagi kan itu serunya di situ. nah tadi kan udah nih kita ngebahas seru-serunya. Kira-kira ada gak di titik jenuh kalian kayak aduh gila capek banget ngerjain ini semua gitu? Ada banget pasti. Ada sih pasti. Waktu perakitan itu kita bikin kosan kan merakitnya, terus kayak udah pusing banget, mana tugas banyak gitu, bukan fokus lomba doang, ada tugas juga, ada PW. Itu tuh kayak pusing tuh di situ karena banyak yang harus dikerjain dalam satu waktu. Jadi kayak juga harus bisa bagi-bagi waktu juga ya. Tadi juga Paling iya sih pusingnya yang bikin sambungannya tuh harus kecil, terus harus presisi, itu tuh bener-bener bikin pusing. Kalkila Aku tugas aja sih, tergantung tugasnya. terus untuk kakak-kakak bertiga nih, untuk target kedepannya itu kira-kira mau gimana? Mau masih banyak ikut lomba-lomba lagi kah, atau fokus PW nih udah tingkat 3 mau tingkat 4 gitu? Jadi siapa Bro? Kalau aku sendiri sih masih pengen ikut lomba lagi, karena ini tuh lomba yang kemarin tuh lomba pertama yang aku menangin, dan kayak ketagihan gitu loh, rasanya tuh kayak seneng banget pas menang tuh, jadi kayak pengen ikut lagi. Iya, kalau aku sih sama sih pengen ikut lomba, karena kan dari tingkat 1 sampai tingkat 2 aku fokusnya di kepanitiaan. Nah tingkat 3 terus sampai tingkat 4 tuh pengennya fokus lomba sama fokus kuliah. Untuk Kalkila sendiri Kalau aku masih mau lomba lagi, 1 atau 2 lagi untuk udah fokus tingkat akhir ya. Oke. Nah sebelum ditutup nih pada pembicaraan kita pada kali ini, kira-kira ada gak sih saran sama tips nih dari kalian bertiga untuk mungkin aku atau teman-teman yang lain yang bakalan ikut lomba atau kegiatan-kegiatan lainnya gitu? Kalau aku sih pesannya dari aku sendiri, ini lomba ini tuh baru lomba pertama kali yang aku ikutin, dan alhamdulillah menang. Jadi tuh awal-awal aku mikir kayak, "Duh, gue tuh nggak pinter-pinter banget deh, kalau misalnya ikut lomba bisa gak ya gitu." Tapi menurut gue nggak ada salahnya sih untuk dicoba. Ya. Dan dia jangan takut, kan nanti HMS banyak kan siap tahu lomba-lomba. Nah, jangan takut untuk ikut, kayak ikut aja kalau ada kesempatan. Ada gak? Mungkin saran atau tips? coba dulu aja urusan menang kalah belakangan. Oke. Jadi ikhlas sih sama hasilnya. Oke, keren banget nih saran sama tipsnya. Mungkin
nanti kita yang bakalan ngikutin jejak kakak-kakak bertiga ini bisa nih diikutin. Nah, itu dia tuh tadi pembahasan kita tentang lomba rancang bangun pada episode kali ini. Nah, justru mungkin banyak banget pembahasan yang dapat kita ambil dari kakak-kakak bertiga ini. Nah, jadi terima kasih juga buat narasumber hari ini. Mungkin ada Kak Vila, Kak Ditya, Kak Cahla yang udah berkenan hadir untuk mengisi podcast pada kali ini. Sukses terus buat kalian bertiga. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah menyaksikan Civil Talk dari awal sampai akhir. Nantikan kegiatan Civil Talk berikutnya dengan narasumber-narasumber yang lebih seru lagi. Jangan lupa untuk di-follow sosial media HMS PNJ di Instagram, TikTok, YouTube. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di Civil Talk episode selanjutnya. Dadah!